lebih rinci tentang SMA. Ya. Ini Ibu Bapak. Kuotanya untuk jalur domisili 35%, afirmasi 30%, jalur mutasi anak guru 5%, jalur prestasi 30%. Jadi ini mengacu kepada Permen, ya, peraturan menteri. Nah ini Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama perbedaannya ya. Tahap 1 jalur domisili 35%, dasar seleksinya jarak ya. Ketika ada beberapa siswa di batas kuota jaraknya sama, maka akan dilihat kemampuan akademiknya, yaitu nilai rapot semester 1 sampai 5. Dilihat rata-ratanya per semester, lalu diakumulasikan, ditotalkan, baru diperingkat. Itu kalau di batas kuota ada beberapa siswa yang jaraknya sama. Kalau masih sama berdasarkan kemampuan akademik, dilihat usia yang lebih tua. Ini pilihan sekolahnya 2 negeri, 1 swasta. Kalau dia bersedia disalurkan, ya. Kalau tidak bersedia, ya 2 negeri saja. Kemudian yang afirmasi, keluarga ekonomi tidak mampu dan disabilitas atau CIBI ya, itu 30%. 25%-nya untuk KETM, 5%-nya untuk disabilitas atau CIBI. Dasar seleksinya jarak. Kalau di batas kuota beberapa siswa jaraknya sama, dilihat usia. Kalau disabilitas dan CIBI tentu dasar seleksinya tadi kesesuaian hasil diagnosa. Pilihannya hampir sama dengan domisili ya. 2 negeri 1 swasta jika bersedia disalurkan, atau 2 negeri jika tidak bersedia disalurkan. Untuk yang prestasi akademik rapot dan prestasi kejuaraan akademik. Kuotanya 30%. Lalu masing-masing ini berapa? Itu ditentukan oleh satuan pendidikan. Berdasarkan hasil kajian evaluasi tahun-tahun sebelumnya ya, kecenderungannya seperti apa pendaftarnya. Lalu dasar seleksinya apa? Kalau jalur prestasi akademik rapot, maka nanti nilai rapot ya dan tes terstandar. Kalau akademiknya kejuaraan, skor kejuaraan dan tes terstandar ya. Kalau kejuaraan non akademik, skor kejuaraan non akademik dan tes terstandar. Kalau kepemimpinan, skor kepemimpinan dan tes terstandar ya. Jadi semuanya ini melibatkan tes terstandar. Nah, nanti kalau pada batas kuota ya, ada beberapa siswa yang sama hasil perhitungannya, maka dilihat jarak terdekat. Ini pilihannya sekolahnya ya. Untuk akademik baik rapot maupun kejuaraan. Nah, kejuaraan ini dulu yang rapot dulu, 2 negeri 1 swasta. Kalau bersedia disalurkan ya. Jadi swasta pun ini swasta yang mendaftar ke sistem. Kemudian 2 negeri jika tidak bersedia disalurkan. Untuk jalur prestasi kejuaraan ini hanya 1 negeri 1 swasta. Kenapa ini? Karena ada sekolah yang melaksanakan uji kompetensi prestasinya. Dan ini tidak semua karena dapat di sini ya, ketika itu di satu sekolah melakukan uji kompetensi, kalau disalurkan ke sekolah lain dia tidak melakukan, maka itu dasar seleksinya tidak adil ya. Makanya untuk yang prestasi ini 1 negeri 1 swasta ya. Kemudian ini juga sama, prestasi yang ada uji kompetensinya ya, yang ada uji kompetensinya maksud saya. Kalau tidak ada ya 2 negeri 1 swasta. Kejuaraan non akademik, yang kejuaraan ini tadi sudah ya, prestasi kejuaraan. Kemudian ini sama 2 negeri 1 swasta. Kalau bersedia disalurkan ya, dan non akademiknya tidak melakukan uji kompetensi di sekolahnya. Kalau melakukan uji kompetensi hanya 1 negeri 1 swasta. Kepemimpinan yang tadi ketua OSIS maupun Pratama ya. Ini 2 negeri jika tidak bersedia disalurkan. Kalau bersedia 2 negeri 1 swasta.
Nah, sekarang seleksinya, bagaimana seleksinya ya? Sudah jelas tadi sebetulnya di tabel, tapi dirinci lagi. Tentu domisili adalah berdasarkan jarak ya. Ya, ini berdasarkan jarak ya terdekat. Sebagaimana tahun lalu dilihat jaraknya itu dari titik koordinat rumahnya ke titik koordinat sekolah. Ya. Nah, jika tadi melebihi kuota, ya, pada batas kuota ada beberapa anak yang jaraknya sama, maka nanti akan diseleksi lagi berdasarkan kemampuan akademiknya, yaitu total rata-rata nilai rapot semester 1 sampai 5. Kalau masih sama juga dilihat usia. Ya. Nah, Ibu Bapak, ini bagi yang baru tahun ini ya akan mengikuti penerimaan murid baru ke jenjang menengah. Di domisili itu pertama kita harus melihat nanti di website ada pemetaan rayon. Ya, kalau tahun lalu pemetaan zonasi gitu ya. Nah, pemetaan rayon ini sudah dimusyawarahkan di cabang dinas dengan musyawarah kerja kepala sekolah. Sudah dihitung berdasarkan berapa usia yang akan masuk ke jenjang menengah, berapa daya tampungnya dan sebagainya baru dipetakan ya. Nah, jika orang tua nanti ingin melihat rayon-rayon ya, misalnya tinggalnya, ini saya berikan contoh Kabupaten Bogor misalnya. Maka di website nanti lihat ada fitur tentang pemetaan rayon. Judulnya pakai pemetaan, Pak Nono, di rayon itu. Judulnya di fiturnya pemetaan rayon. Ya, pemetaan rayon ya, berarti cocok. Ibu Bapak masyarakat, nanti misalnya saya tinggal di Kabupaten Bogor, cari yang namanya daerah kabupaten kotanya Bogor. Lihat rayonnya, lihat kecamatannya. Nah, yang harus dijawab berikutnya adalah di mana kita tinggalnya, di kecamatan mana? Misalnya di kecamatan Babakan Madang. Nah, berarti di sini ada di rayon A. Atau mungkin di kecamatan Cariu, berarti ada di rayon B. Ya. Jadi Kabupaten Bogor ini terbagi 5 rayon misalnya. Kalau sudah tahu ini kecamatan saya, kecamatan Cariu, berarti di rayon B. Sekolahnya mana yang boleh dipilih? Yang ada di daftar ini di rayon B. Gitu ya. Jadi penulisannya seperti ini, bukan berarti di Cariu itu hanya boleh memilih SMA 1 Jonggol, bukan. Ya. Jadi ini yang ada di rayon, ini batas rayon kan itu ya. Seperti ini batas rayon A, ini daftar sekolahnya yang bisa dipilih. Jadi baris ini hanya untuk merapihkan saja, tapi boleh memilih yang ada di rayon, ini batas rayon ya. Mudah-mudahan jelas kepada masyarakat yang juga hadir mungkin melalui YouTube atau melalui Zoom ya. Gitu. Setelah itu baru memilih ya. Ingat, kalau calon domisili seleksinya berdasarkan jarak terdekat gitu. Carilah yang terdekat. Nah, kemudian Ibu Bapak, masyarakat umum mungkin melihat ini ada tulisan irisan. Apa itu irisan? Ya. Jadi artinya di sini ada wilayah-wilayah administratif yang berdekatan ya, atau berbatasan. Ini namanya kita sebut irisan. Artinya yang ada di irisan pun ditetapkan ini satu rayon. Dan yang ada di irisan pun boleh memilih sekolah-sekolah yang ada di rayon tersebut. Gitu ya. Untuk yang berbatasan dengan provinsi lain, misalnya dengan Jawa Tengah, ya, tentu ini pun bisa memilih ketika ada MOU ya. Maka sekolah-sekolah nanti lapor ke cabang dinas untuk dibuatkan MOU-nya. Kalau mendaftarnya nanti misalnya ke Jawa Tengah gitu ya, karena berdekatan atau berbatasan. Jalur afirmasi. Nah, ini Ibu Bapak seperti tahun lalu ya. Afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu. Tahun ini sama. Ada yang melalui penyaluran langsung.
Artinya dari keluarga ekonomi tidak mampu itu nanti mendapat informasi dari sekolah asal. Jadi Disdik mengirimkan ke SMP MTS data siswa yang disalurkan langsung. Disalurkan kemana? Ke SMA atau SMK, nanti ada tulisannya. Nanti oleh kepala sekolah SMP MTS akan dicek, saya mendapat daftar nama anak ini ABCDE, anak ini masih ada tidak ya, jangan-jangan sudah keluar. Nah itu nanti oleh kepala sekolah SMP MTS dilaporkan dulu ke Disdik, ya ini masih aktif semuanya. Baru nanti kepala sekolah SMP atau MTS memberitahukan ke orang tuanya, ayo daftar ulang. Nah jadi mereka diterima di satu sekolah tanpa melalui seleksi. Nah mohon itu oleh orang tua dimanfaatkan ya untuk mendaftar ulang. Nah ini yang kita sebut dengan penyaluran langsung bagi calon murid yang ada di data P3KE ya. Penelusuran percepatan bagi keluarga ekonomi yang kemiskinannya tingkat ekstrim begitu ya. Jadi ada datanya di dinas sosial, dia berada pada desil 1 disebutnya, dari paling bawah persentil 1 dan 2 ini disalurkan, jumlahnya banyak sekali Bapak ya. Nah ini tolong dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada nanti di dalam data penyaluran ini. Nah ini ya. Kemudian jumlahnya berapa? 25%. Jadi Bapak Ibu di satuan pendidikan bagi keluarga ekonomi tidak mampu sebetulnya diawali dengan penyaluran dulu. Kalau nanti ada yang tidak diambil, dia boleh mendaftar di tahap 1. Karena ini penyaluran nanti sebelum pendaftaran tahap 1 gitu ya. Tapi kalau dia tidak mengambil hasil penyaluran, mendaftar di tahap 1 berarti prosesnya seleksi kalau itu gitu ya, bersaing. Kalau jalur KTM lagi berarti jarak nanti yang dilihat ya. Gitu ya. Berikutnya informasi tentang penyaluran ini akan disampaikan melalui sekolah asal. Selanjutnya orang tua daftar ulang ke sekolah yang ditetapkan. Datang, saya diterima di SMA 1 Bogor. Nanti datang ya setelah dicek oleh kepala sekolahnya ada aktif, daftar ke SMA 1 Bogor itu misalnya. Kemudian jika tidak daftar ulang bagaimana? Ini dijatakan mengundurkan diri ya. Kemudian yang mengundurkan diri ini yang disalurkan dapat mendaftarkan diri lagi pada jalur afirmasi KTM tahap 1. Tapi ini kan melalui seleksi ya. Seleksi non P3KE ya. Kalau calon muridnya bersedia ya, yang non P3KE ini yang bersedia disalurkan tapi tidak lolos ya. Nah ini non ya, non P3KE. Tidak lolos pada pilihan 1, kedua karena pendaftar melebihi kuota akan dilakukan melalui penyaluran ke sekolah swasta pilihannya. Maka tadi pilihannya kalau bersedia disalurkan ada 3 pilihannya, 2 negeri, 1 swasta. Kemudian jika tidak memungkinkan ya, tidak diterima, tapi kemungkinan besar diterima ya. Penyaluran nanti berdasarkan hasil rapat koordinasi kepala cabang dinas dengan kepala SMA negeri dan swasta. Kalau sudah diterima ya di negeri ataupun di swasta melalui jalur KTM, baik pilihan sendiri atau penyaluran, ini tidak dapat mendaftar kembali di tahap 2, jadi dikunci ya. Dari swasta, jadi mudah-mudahan melegakan ini kalau sudah diterima baik di negeri maupun di swasta ini akan dikunci, sistemnya tidak bisa mendaftar lagi ya. Calon murid yang tidak bersedia disalurkan, tidak diterima, dapat mendaftar kembali di tahap 2 itu ya. Ini yang tidak diterima ya. Kemudian bagi calon murid peserta didik berkebutuhan khusus ya, ini penerimaannya berdasarkan hasil asesmen
ketersediaan tenaga pendidik, sarana prasarana, dan kuota di sekolah. Mutasi sekarang Bapak. Jalur mutasi bagi yang mengikuti perpindahan domisili karena perpindahan tugas orang tua, ya, kuotanya hanya 5%, ya, juga berikut dengan anak guru maksudnya. Persyaratannya tadi sudah disebutkan, ada surat penugasan, perpindahan tugasnya, ada surat keterangan pindah domisili. Ya. Pilihannya 3 SMA dan kalau negeri ditambah 1 swasta, ya, kalau bersedia disalurkan. Tentu saja ini beberapa hal menjadi pertimbangan untuk seleksinya. Yang untuk seleksi perpindahan tugas orang tua adalah tempat domisili. Jadi bukan kantornya, ya. Bukan dari kantor diukur ke sekolah, tetapi dari tempat domisili, ya, sesuai mutasinya. Kemudian jarak terdekat dari domisili ke pindahan sekolah itu akan diperingkat, ya. Kalau masih sama, ada beberapa yang sama usia calon murid. Jalur prestasi, Bapak, ya, tadi sudah dijelaskan kuotanya, ya, 30%. Prestasi akademik meliputi prestasi nilai rapot dan prestasi kejuaraan. Non akademik prestasi kejuaraan dan prestasi kepemimpinan. Persyaratannya tadi juga sudah dijelaskan, ini lebih rinci ya di SMA. Prestasi rapot 5 semester yang dilihat hanya aspek pengetahuan saja, kognitif saja. Prestasi kejuaraan dari piagamnya paling lama 3 tahun. Kalau tahun lalu ada paling cepat, ya, paling cepat, masih ingat tahun lalu berapa Ibu Bapak? 6 bulan tahun lalu. Kalau tahun ini tidak ada batas paling cepat. Jadi pokoknya paling lama prestasinya 3 tahun yang lalu. Jadi mau kejuaraannya baru beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, ini tidak ada batas paling cepat yang tahun ini, ya. Gitu. Berikutnya itu demikian di peraturan menterinya, ya. Nah ini tadi sudah prestasi pilihan sekolah juga tadi sudah 2 sekolah negeri, 1 swasta jika bersedia disalurkan, ya. Kalau yang prestasi kejuaraan di sekolahnya ada uji kompetensi, berarti hanya memilih 1 negeri dan 1 swasta. Berikutnya jalur prestasi untuk nilai rapot seleksinya. Ini sama dengan tahun lalu Ibu Bapak. Pemeringkatan total rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 pada semua mata pelajaran untuk di SMP MTS. Ini di SMA, ya, di SMA itu semua mata pelajaran, karena di SMK nanti beda. Jadi langkah-langkahnya dihitung nilai rata-rata tiap semester dulu, ya, semua mata pelajaran selama 5 semester dari semester 1 hingga 5. Jadi nilai rata-rata kita simbolkan NR1 misalnya, NR2, 3, 4, dan 5, ya. Ini akan dihitungnya oleh sistem Ibu Bapak. Jadi tidak dihitung oleh sekolah asal, tidak dihitung oleh sekolah tujuan, tidak dihitung oleh orang tua, jadi oleh sistem, ya. Nanti kan di-input nilainya. Setelah itu apa? Ditotalkan 5 NR ini, ya, menjadi total nilai rapot semester 1 hingga semester 5. Lalu hasil tes terstandarnya bagaimana? Tadi kan ada tes terstandar. Nah setelah itu dibobotkan. 50% diambil dari total nilai rata-rata semester dan 50% dihitung berapa nilai hasil tes terstandarnya. Jadi pembobotannya 50%, 50%. Baru diperingkat, ya, diperingkat dari yang tertinggi atau terbesar hingga terkecil juga oleh sistem IT. Jika tidak lolos pada sekolah pilihan ke-1, ya tadi akan dilimpahkan ke sekolah pilihan kedua. Kalau 2 juga tidak lolos, kalau dia bersedia disalurkan, dia akan memilih yang ketiganya, ya. Jadi pilihan 1 ke 2 ini boleh negeri boleh swasta Ibu Bapak, ya, walaupun
pada umumnya memang memilih negeri dulu begitu ya. Tapi sebetulnya tidak ada ketentuan harus ke negeri dulu, ke swasta juga boleh. Tapi yang mendaftar swastanya ya, mendaftar di sistem. Kemudian jika terdapat beberapa siswa pada batas kuota daya tampung ya, nilainya sama, maka diperingkat tadi berdasarkan jarak terdekat. Nah, saya beri contoh ini struktur kurikulum, Bu Bapak. Bu Bapak, ini struktur kurikulum ya, didasarkan kepada peraturannya. Ini SMP, ini madrasah sanawiyah. Bedanya di pendidikan agama, di madrasah sanawiyah itu ada 4 pelajaran agamanya ya. Bedanya yang lain apa? Di madrasah sanawiyah ada bahasa Arab. Yang lainnya ini beragam ya. Tentang seni budaya dan prakarya, ini pilihannya sebetulnya banyak. Tetapi nanti kita pilihnya satu saja. Caranya bagaimana? Kalau di sekolah itu ada lebih dari 1, maka dirata-ratakan dulu jadi 1 nilai gitu ya. Demikian pula di madrasah sanawiyah sama. Ini adalah mata pelajaran kelompok seni budaya dan prakarya. Sama ini pun kalau di sekolah itu ada seni musik, ada seni rupa misalnya, maka dirata-ratakan dulu menjadi 1 nilai ya. Demikian pula muatan lokal. Muatan lokal itu di peraturannya bisa seni budaya, bisa prakarya, bisa PJOK, bisa bahasa, bisa teknologi. Ini pun hanya di inputnya 1 saja. Dan nanti kalau lebih dari 1 dirata-ratakan hanya menjadi 1 nilai ya. Baru tiap semester nanti dihitung rata-ratanya dan ditotalkan. Ini yang kejuaraan berikutnya ya, tadi sebetulnya sudah dijelaskan supaya lebih rinci ya Bu Bapak. Kalau sekolah itu menyelenggarakan uji kompetensi, jadi dites lagi gitu, misalnya juara apa dia silat misalnya, diuji lagi, maka ada rumus dulu ya. Berapa jumlah skornya? Skor dari mana? Dari piagamnya, skor kejuaraan. Dan nanti berapa skor hasil uji kompetensinya, baru ada pembobotan ya. Ini bagi sekolah yang menyelenggarakan uji kompetensi. Kalau tidak ya tidak pakai rumus ini ya. Baru nanti menghitung nilai hasil tes terstandar, kemudian dibobotkan lagi. 50% diambil dari hasil penghitungan ini ya, dan 50% dari nilai hasil tes terstandar akan dihitung oleh IT. Baru diperingkat dari yang terbesar sampai terkecil. Jika tidak lolos, tadi sama ya, ketika memilih 2 tidak ada swastanya, ya diseleksi di pilihan 1 dulu baru kedua. Kalau ada pilihan ketiga, dilanjutkan ke pilihan ketiga. Ini kalau ada beberapa siswa pada batas kuota memiliki nilai yang sama, akan diperingkat berdasarkan jarak terdekat. Nah, Ibu Bapak, ini contoh pedoman penskoran. Jadi ini nanti ada di website dan ada di lampiran Juklak ya. Sama Ibu Bapak ya, tapi bagi masyarakat yang baru akan mendaftar ke jenjang menengah, mungkin ini hal yang perlu dipahami. Di dalam penskoran ada kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Riset dan Teknologi ya, karena tahun lalu namanya masih ini ya, belum Kemendikdasmen. Atau diselenggarakan Kementerian Agama. Ini nilainya lebih tinggi daripada yang di luar Kemendikbud Riset dan Teknologi dan Kemenak ya. Kita ambil contoh juara internasional ya. Kita lihat kalau dia kejuaraan tunggal di sini 455. Tapi kalau di luar Kemenak dan Kemendikbudristek 400. Kemudian kejuaraan tunggal dengan bergu lebih tinggi yang tunggal skornya. Demikian contoh ini penskoran ada ya. Jadi dari Paskibra, dari Kuarda ya juga ada di lampiran tentang pedoman penskoran. Nah, kemudian bagaimana dengan yang tadi kepemimpinan ketua OSIS atau pratama, ini juga sama ya.
dihitung dulu skornya. Skornya disetarakan dengan tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Ya. Baru nanti dilihat juga hasil tes standarnya, lalu dihitung bobotnya. Ya. 50% skor kepemimpinannya, 50% hasil tes terstandar. Ya. Dijumlahkan oleh sistem, baru diperingkat dari yang terbesar sampai ke yang batas kuota. Ketika tidak lolos samain ya, berapa pilihannya dicoba disalurkan ke pilihan kedua atau pilihan ketiga. Jika ada yang sama skornya pada batas kuota, maka dilihat dari jarak yang terdekat. Nah, Ibu Bapak, garis besarnya jadi seperti ini ya. Ini pembobotannya, kalau rapot, akademik rapot hanya nilai rapot dengan tes terstandar ya. Kejuaraan hanya skor kejuaraan dengan tes standar. Kejuaraan non akademik skor kejuaraannya dengan tes terstandar. Kepemimpinan yaitu skor kepemimpinan dengan tes terstandar. Jadi semua melibatkan tes terstandar ya. Ini tadi sudah saya jelaskan apa itu tes terstandar. Jadi sekali lagi pelaksanaannya di sekolah tujuan pilihan 1. Jadi sekolah akan menyediakan ruangan sesuai dengan data, dan nanti tim IT akan memberikan informasi ada berapa, dan tim IT di sekolah bisa mengecek berapa jumlah pendaftarnya, perlu berapa hari, perlu berapa sesi gitu. Bapak Ibu di sekolah diupayakan ada handphone cadangan gitu ya, kalau ada siswa waktu tes terstandar terkendala, terganggu gitu ya. Jadi mohon dipastikan juga wifi-nya aktif, ada handphone cadangan gitu ya, karena tidak menggunakan PC, tidak menggunakan personal computer ya, oleh HP. Di SMA Ibu Bapak bisa terjadi pelimpahan kuota. Jadi jangan heran misalnya, kok ini pendaftarnya sekian, kenapa diterimanya jadi lebih gitu ya. Nah, ini karena ada pelimpahan kuota tapi sampai batas kuota yang ditetapkan. Misalnya begini ya. Domisili, misalnya kita lihat dulu yang domisili itu ya, dia akan mendapat limpahan tapi tetap sampai batas kuota ya. Ketika di jalur mutasi, pertama kita lihat dulu ini ya. Mutasi itu kan antara yang perpindahan tugas dengan anak guru. Salah satu tidak terpenuhi, ini saling melimpah oleh sistem dilimpahkannya ya. Kalau ternyata masih bersisa ya jalur afirmasi ini, nanti akan dikirim ke jalur domisili sampai batas kuota juga ya. Kalau ini sudah batas kuota ya tidak dikirim itu. Kemudian afirmasi juga sama antara KETM dengan calon murid berkebutuhan khusus, saling melimpah ya. Kalau afirmasi nanti masih ada yang kosong, dilimpahkan juga ya ke jalur domisili gitu sampai batas kuota tapi ya. Nah, sekarang yang prestasi baik dari prestasi non akademik ya, kejuaraan non akademik atau kepemimpinan dan seterusnya ke atas, kalau ada yang tersisa ini akan dilimpahkan ke prestasi nilai rapot sampai batas kuota. Itu ya, sistem yang melakukan itu.